Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan tugas besar simulasi komputer dengan objek Customer Service Bank BNI di Jalan Panglima Sudirman nomor 17, Bojonegoro, Jawa Timur. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Faradila Permatasari, lalu Lulita Aulia Darmawan, Muhammad Rodi Alfauzi, dan saya sendiri Nabila Rahmah. Nah, selanjutnya berikut merupakan study case dari simulasi sistem kali ini. Antrian adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua pelayan akan membentuk sebuah antrian. Proses antrian dimulai pada saat pelanggan yang memerlukan pelayanan mulai datang dan mereka berasal dari suatu populasi yang disebut sebagai input. Kegiatan mengantri yang terjadi secara berulang apabila terlalu lama tentunya akan membuat rasa bosan dan jenuh bagi seseorang. Seorang customer tentunya juga ingin mendapatkan pelayanan yang cepat tanpa perlu menunggu lama. Begitu juga dengan sebuah perusahaan. Tentunya mereka ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga cepat bagi para customer-nya. Pelayanan yang cepat dan cermat tentunya akan memberikan kepuasan tersendiri bagi customer. Pelayanan yang cepat merupakan sebuah aspek penting dari kualitas pelayanan terhadap customer. Perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu dan menghasilkan pelayanan yang cepat dengan cara meningkatkan kapasitas proses, seperti menambah outlet atau server pelayanan. Nah, suatu perusahaan dapat menggunakan metode-metode simulasi untuk mengoptimalkan layanan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa bank merupakan sebuah jasa yang memberikan layanan terkait dengan keuangan. Layanan jasa yang diberikan bank juga menciptakan sebuah antrian kepada setiap nasabah yang datang. Apabila antrian yang terjadi pada bank terlalu lama, pasti akan menyebabkan nasabah yang datang merasa bosan karena menunggu giliran. Dari permasalahan tersebutlah, kelompok kami mencoba untuk melakukan sebuah simulasi yang diharapkan dapat memberikan sebuah usulan terkait dengan sistem antrian yang terjadi pada bank tersebut. Pada permasalahan kali ini, kelompok kami mencoba untuk mensimulasikan sebuah sistem antrian yang terdapat pada Customer Service Bank BNI Jalan Panglima Sudirman nomor 17, Bojonegoro, Jawa Timur. Yang selanjutnya ada 6 elements of problem. Yang pertama itu ada decision maker. Di sini decision maker-nya itu adalah manajemen Bank BNI. Lalu yang kedua itu objektif. Objektifnya itu meminimalisir waktu menunggu dalam antrian customer service yang terjadi pada Bank BNI. Lalu yang ketiga ada decision criterion. Yaitu ada penambahan server customer service, penambahan jumlah jam kerja, dan penambahan jumlah pekerja. Lalu yang keempat ada performance measurement. Yang pertama itu waktu tunggu dalam antrian lebih cepat, dan yang kedua customer tidak menunggu terlalu lama pada antrian customer service. Lalu yang selanjutnya ada alternative course, yaitu mengatur waktu pemberian layanan pada setiap nasabah yang berada pada customer service, lalu mengatur jumlah server pada layanan customer service. Dan yang terakhir itu konteks, konteksnya itu adalah Bank BNI yang berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 17 Bojonegoro, Jawa Timur. Berikut merupakan influence diagram pada simulasi sistem Bank BNI yang berada di Jalan Panglima Sudirman, Bojonegoro. Lalu selanjutnya ada struktur elemen, yaitu sistem adalah suatu satuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan agar memudahkan aliran energi, materi, atau informasi agar tercapai suatu tujuan tertentu. Nah, sistem antrian pada Bank BNI ini terdiri dari beberapa struktur elemen. Yang pertama itu ada entitas. Pada observasi kali ini, entitasnya itu berupa customer service nasabah dari customer service Bank BNI. Lalu yang kedua ada location. Locationnya itu ada area kedatangan nasabah, area pembuatan rekening 1, area pembuatan rekening 2, area pengajuan komplain, area pengecekan suhu, dan area keluar nasabah. Lalu satu lagi ada area tunggu untuk nasabah customer service. Yang selanjutnya ada resources. Itu tuh ada customer service 1, customer service 2, customer service 3, satpam, dan alat pengecek suhu. Lalu berikut merupakan path dari simulasi sistem antrian Bank BNI.
Operational elements. Operational elements ini terdiri dari entities, location, operations, output, and destination. Untuk entities yang pertama, nasabah dengan location antrian pengecekan protokol kesehatan memiliki operasi kedatangan nasabah lalu menunggu giliran untuk dicek sesuai protokol kesehatan oleh pihak keamanan bank. Kemudian selanjutnya nasabah dengan location area pengecekan protokol kesehatan dengan operations pihak keamanan melakukan pengecekan protokol kesehatan serta mengarahkan nasabah untuk mengambil antrian layanan. Outputnya nasabah mengetahui kelengkapan protokol kesehatan dan dengan destinasi area pengambilan nomor antrian sesuai layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya nasabah dari area pengecekan protokol kesehatan, nasabah mengambil nomor antrian sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu outputnya nasabah mengetahui nomor antrian mereka dengan destinasi area antrian dalam bank. Kemudian nasabah dari area pengambilan nomor antrian dengan lokasi area antrian dalam bank memiliki operation nasabah menunggu giliran sesuai nomor antriannya. Destinasinya tersebut di area layanan customer service. Kemudian nasabah yang berada dalam antrian dalam bank dengan location area antrian dalam bank memiliki operation nasabah akan dipanggil masuk ke dalam layanan apabila sudah gilirannya. Kemudian outputnya nasabah melakukan transaksi keuangan tergantung dengan kebutuhan. Selanjutnya nasabah yang telah selesai dalam antrian di area layanan selesai melakukan pembayaran dan pelayanan memiliki output memiliki bukti transfer keuangan yang telah dilakukan. Kemudian nasabah keluar dari bank. Selanjutnya ada model existing dari simulasi kami. Pertama, nasabah datang, lalu ke customer service, kemudian ke antrian customer service, lalu nasabah melakukan pelayanan seperti pembukaan rekening atau pengajuan komplain. Setelah nasabah selesai, nasabah keluar dari bank. Selanjutnya verifikasi. Berikut merupakan data yang kami pakai dalam melakukan simulasi pada studi kasus. Data ini kami peroleh dari hasil random number dengan parameter yang telah disesuaikan dengan keadaan nyata. Pertama-tama, random number yang kami gunakan telah melewati beberapa tes statistik yaitu independence test, homogeneity test, dan distribution fitting. Nah, selanjutnya masuk pada bagian validasi. Nah, pada validasi sendiri yang pertama ada menentukan jumlah replikasi. Berikut merupakan tabel yang digunakan untuk menentukan jumlah replikasi. Data untuk menentukan jumlah replikasi sendiri didapatkan dari output pada software FlexSim dengan menggunakan throughput per hour. Nah, berikut merupakan tabel jumlah replikasinya. Yang sebelah kiri ini dari tabel tersebut kita dapat mengetahui jumlah replikasi dan juga jumlah output yang dihasilkan berdasarkan throughput per hour pada FlexSim. Terdapat 15 replikasi dengan 15 output yang berbeda-beda. Lalu pada sebelah kanan ini merupakan tahapan selanjutnya. Nah, kita harus dapat menjumlahkan data yang harus direplikasi dengan cara menjumlahkan seluruh output dengan total 470. Kemudian didapatkan average-nya atau rata-rata yaitu sebesar 31,42. Selanjutnya untuk standar deviasi didapatkan sebesar 1,089. Nilai distribusi T didapatkan sebesar 0,05, kemudian didapatkan 1,95. Kemudian mencari nilai half width dengan mengalikan nilai T dengan standar deviasi. Setelah itu membagi nilai yang telah didapatkan dengan jumlah data diakarkan. Setelah melakukan perhitungan didapatkan bahwa nilai half width yaitu sebesar 0,624. Nah, kemudian untuk mencari nilai N adalah dengan cara mengalikan 1,95 dengan nilai standar deviasi, kemudian dibagi dengan nilai half width, lalu dikuadratkan. Didapatkan nilai N yaitu sebesar 11,57
Nah, nilai tersebut dibulatkan ke atas, maka didapatkan jumlah replikasi yaitu sebanyak 12 kali. Nah, selanjutnya ada normality test dan juga Welch test. Nah, pada normality test ini digunakan untuk menentukan data sampel yang telah ditarik dari populasi yang didistribusikan secara normal. Data distribusi normal yang dibutuhkan untuk membandingkan dua sistem menggunakan Welch test atau parity test. Nah, tes normalitas sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogorov Smirnov. Nah, pada sebelah kiri ini merupakan hasil normality test. Berdasarkan dari hasil normality test dengan metode Kolmogorov menggunakan software IBM SPSS ini, dapat diketahui bahwa data simulasi dan real system berdistribusi normal dengan nilai greater significance lebih besar dari confidence level, yaitu 0,101 lebih besar dari 0,05 dan 0,200 lebih besar dari 0,05. Lalu di sebelahnya ini ada Welch test, yaitu tes parametrik yang digunakan untuk membandingkan cara antara dua kelompok independen tanpa mengasumsikan varians populasi yang sama. Nah, Welch test sendiri mensyaratkan bahwa pengamatan yang diambil dari setiap populasi didistribusikan secara normal dan independen dalam suatu populasi dan antar populasi. Berikut ini merupakan hasil uji Welch test-nya pada permasalahan sistem antrian yang terdapat pada customer service Bank BNI di Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata aktual sistem output dengan simulasi karena rentang antara keduanya bernilai 0. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa model dari sistem tersebut sudah valid. Nah, selanjutnya masuk pada bagian output analisis. Nah, pada output analisis ini terdapat alternatif model, yaitu kita menggunakan 3 alternatif model, alternatif 1, alternatif 2, dan juga alternatif 3. Nah, pertama, pada alternatif 1, kita menambahkan satu customer service tambahan yang dapat dikategorikan sebagai terminating simulation karena simulasi ini dimulai pada keadaan atau waktu tertentu dan berakhir ketika mencapai keadaan atau waktu tertentu lainnya. Nah, penambahan customer service sendiri pada umumnya itu termasuk dalam kategori simulasi non-terminating. Namun, dalam hal ini mesin bekerja sesuai dengan waktu kerja perusahaan, sehingga dalam hal ini penambahan mesin dikategorikan sebagai simulasi terminating. Nah, pada permasalahan ini diketahui bahwa waktu dimulai proses produksi sudah disesuaikan, yaitu dimulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alternatif 1 ini adalah terminating simulation. Lalu selanjutnya ada alternatif yang kedua. Nah, alternatif yang kedua ini kami menambahkan jam kerja yang dikategorikan sebagai terminating simulation. Karena simulasi dimulai pada keadaan atau waktu yang telah ditentukan dan berakhir ketika mencapai keadaan atau waktu yang tertentu lainnya. Pada permasalahan ini diketahui bahwa waktu dimulai proses antrian itu sudah disesuaikan dengan menambahkan 1 jam kerja, yaitu dimulai pada pukul 8 pagi sampai 5 sore. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada alternatif 2 ini adalah terminating simulation. Lalu yang ketiga ada alternatif yang ketiga. Nah, alternatif ketiga ini kami menambahkan 1 customer service dan juga tambahan jam kerja yang dapat dikategorikan sebagai terminating simulation karena simulasi ini dimulai pada keadaan atau waktu dan berakhir ketika mencapai keadaan atau waktu tertentu lainnya. Nah, penambahan customer service pada umumnya termasuk dalam kategori simulasi non-terminating. Namun, dalam hal ini mesin bekerja sesuai dengan waktu kerja perusahaan
sehingga dalam penambahan mesin ini kami kategorikan sebagai simulasi terminating. Nah, pada permasalahan ini diketahui bahwa waktu dimulai proses produksinya itu sudah disesuaikan dengan penambahan jam kerja, yaitu yang dimulai pada pukul 7:30 pagi sampai 5 sore. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa alternatif 3 ini merupakan terminating simulation. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas output replication dari setiap alternatif yang ada. Yang dimana alternatif satu itu merupakan penambahan satu mesin atau customer service pada Bank BNI yang terdapat di Jawa Timur dengan total output yang dihasilkan sebanyak 374. Kemudian ada alternatif 2 yang dimana terdapat penambahan jam kerja pada customer service Bank BNI yang terdapat di Jawa Timur dengan total output sebesar 464. Dan yang terakhir, alternatif ketiga merupakan penambahan satu mesin atau customer service dan jam kerja pada BNI yang terdapat di Jawa Timur yang dimana jam kerjanya itu dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 17.00. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang comparative test atau tes perbandingan antara setiap alternatif yang ada. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan Bonferroni approach. Kenapa? Karena Bonferroni approach dilakukan ketika ada dua alternatif desain sistem untuk dibandingkan. Jadi kami menggunakan Bonferroni approach. Seperti pada layar yang tertera, bahwa Bonferroni approach itu merupakan perbandingan antara setiap alternatifnya. Bisa dilihat bahwa di sini diselisihkan antara alternatif 1 dikurangi dengan alternatif 2, kemudian alternatif 1 dikurangi alternatif 3, dan yang terakhir alternatif 2 dikurangi dengan alternatif 3. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Pada proses kali ini, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap output yang ada pada model simulasi. Yang pertama, verifikasi didapatkan dari work in progress masing-masing aktivitas yang terdapat pada simulasi, yang dimana data akan dikatakan verified apabila average dashboard berada di antara rentang lower limit dan upper limit. Kemudian, setelah dilakukan verifikasi, hasil output yang keluar akan diolah kembali menggunakan normality test dengan tujuan data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak dengan cara membandingkan output replikasi yang terdapat pada sistem simulasi dan yang terdapat pada aktual sistem. Kemudian, setelah dilakukan normality test apabila data tersebut merupakan data yang berdistribusi normal, kemudian akan dilakukan uji weld atau tail quest yang weld test yang bertujuan untuk mengatakan data itu valid atau tidak. Data dikatakan valid apabila X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi HW merupakan nilai negatif dan X1 bar min X2 bar ditambah HW merupakan nilai positif. Selanjutnya, setelah kata dikatakan valid, akan dibuat 3 model. Pada kesempatan ini kami membuat 3 model alternatif dengan tujuan adalah untuk mencari simulasi yang paling optimal yang akan diimplementasikan pada simulasi. Yang pertama itu terdapat alternatif 1, yaitu penambahan mesin, alternatif 2, penambahan jam kerja, alternatif 3, penambahan jam kerja, dan jumlah mesin. Setelah kita merancang dan menambahkan output yang dihasilkan pada setiap alternatif, maka akan dilakukan comparative test dengan menggunakan Bonferroni approach, yang dimana Bonferroni approach dilakukan ketika ada lebih dari 2 alternatif desain sistem untuk dibandingkan. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.